Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, "Man shalla fajiron fi jamaatin kana fi dhimmatillah." Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, apabila kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, insyaallah dari pagi sampai malam hari kita ini dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan dalam hadis ini, kalau ada orang yang mau menyakiti kita, mau memberikan bahaya kepada diri kita, maka Allah langsung yang akan turun tangan untuk mengatasi itu. Insya Allah fadilahnya sangat besar Pak ya, insya Allah. Masalah sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah semua sehat Pak ya, Bu ya, sehat Bu. Alhamdulillah, saya yang ada batuk. Cuaca ya Pak ya, lagi musim banyak yang batuk. Alhamdulillah, tetap harus disyukuri Pak ya. Jadi sakit ini bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal bulan kemarin Pak, saya ke Jawa sowan dengan salah satu guru. Beliau memberi nasihat, kalau kita sakit, ambillah sikap sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana ketika kita sakit, kita bersabar, maka kita akan dapat pahala. Kalau sudah bisa bersabar, maka bagaimana caranya sakit ini jangan dirasakan sakit. Nah, terus kalau sudah bisa seperti ini, bagaimana sakit ini kita syukuri. Karena itu salah satu bentuk rahmat Allah, Allah mengampuni dosa kita. Kalau sudah bisa seperti ini, maka sakit ini kita jadikan sebagai suatu nikmat. Kita nikmati sakit. Sebagaimana Nabi Ayub ketika belatungnya jatuh, diambil, ditaruh lagi ke badannya Nabi Ayub. Nah, ini sudah sampai tingkatan paling tinggi. Nah, jadi Nabi. Jadi kalau kita dalam hal sakit ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada sakit, sabar ya, dinikmati, disyukuri, insya Allah ya, kita bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak. Masya Allah ya. Nih Pak ya. Alhamdulillah ya, insya Allah kita melanjutkan kajian Pak ya pada pagi hari ini tentang fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang hadis-hadis keutamaan, keistimewaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, perlu kita ketahui ya, bahwasannya sholawat adalah suatu amalan dalam bentuk doa dan penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ibadah sholawat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa. Sholawat ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Kenapa bisa Pak punya keistimewaan tersendiri, berbeda dengan ibadah yang lain? Kita bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, aqimus sholah ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada diri kita
untuk sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita disuruh berpuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berhaji bagi yang sudah mampu, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak berhaji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah sholawat, Allah Subhanahu wa taala sendiri bersolawat. Ya, sering kita dengar ketika khutbah kedua Jumat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan selamat. Pak ya. Jadi ketika ini keistimewaannya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat, ya, maka itu kan bisa menjadikan diri kita selamat. Karena nanti Pak, ya, selain kualitas ibadah kita nanti di akhirat, ya, kita bisa masuk surga itu bisa dikatakan kata ulama 90% itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak dapat rahmatnya Allah, maka kita tinggal menunggu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu sering-sering membaca sholawat. Di sini, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, pengarang kitab ini mengajak kita, memotivasi kita bagaimana kita perbanyak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat ini adalah penghubung kita Pak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah hidup lahir jauh dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu para sahabat dekat dengan para nabi, langsung dibimbing oleh para nabi. Tapi bagaimana, ya, dalam satu hadis diceritakan, ya Pak, ya, ketika itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, wahai Nabiullah, wajar kalau kami ini beriman dan cinta kepada engkau karena kami bertemu langsung dengan engkau. Tapi bagaimana dengan umat akhir zaman nanti yang jauh dari engkau ya Rasulullah? Maka kata Nabi, aku bisa mengenali, ya, umat-umatku dengan beberapa cara, ya. Termasuknya yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini, dengan kita perbanyak salawat, maka bertambahlah keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana masa muda kita dulu Pak, ya. Ya. Sama ibunya, ya kan, sering-sering disebut namanya, dibayangkan, ya, dipikirkan, akhirnya jatuh cinta. Nah, begini pula dengan Nabi Muhammad SAW, kita sering sholawat, ya, maka dengan sering sholawat ini akan menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Nabi dihina, dicela, dicaci, maka kita akan terasa sakit. Walaupun kita tidak ada kekuatan untuk istilahnya membantah mereka, melawan mereka, tapi bagaimana jangan sampai tidak ada rasa sakit dalam diri kita. Selayaknya kita ketika istri kita atau ibu-ibunya, suaminya, orang yang dicintai disakiti orang, pasti kita sakit, kita marah. Ya. Nah, kalau sampai tidak ada rasa seperti ini, berarti kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Pak,
nanti di akhirat itu yang bisa masukkan